dari Point dan Kim mereka turun di utara. Mereka mencoba untuk mengambil kembali Stalbert dan juga Kameski. Bahkan di utara dari Stalbert, tempat yang cukup jarang dimainkan. Tapi di utara sana itu ada kendaraan bisa diambil, ada compound, lalu ada pom bensin yang juga bisa menjadi salah satu tempat untuk kembali mempersiapkan kendaraan. Siapa tahu nanti kendaraan yang didapatkan hanya setengah bensin saja, nggak full, karena kan cukup random juga kendaraan-kendaraan yang ada di Rangel bisa diisi di pom bensin utara tersebut. Dan kita menyaksikan di area yang lain saat ini Vampire turun di Primos kembali mereka, seperti halnya apa yang sudah menjadi plan mereka cukup lama. Lalu Altrigo tetap menjadi tim yang berada di Lipovka. Pergantian drop zone nampaknya belum banyak terjadi sejauh ini, tapi pertarungan melibatkan dua tim Todak. Nampaknya saat ini Cleon yang bersama dengan pemain-pemain Todak berhasil untuk merequest satu kendaraan dan langsung menuju ke tempat yang mereka anggap aman. Ini adalah pertemuan di dekat dari Pochinki, arah menuju ke jembatan sebelah kiri. Oke, kalau begitu Cleon kemarin juga dilihat-lihat ya bagaimana pergerakan yang dilakukan. Dia pergerakan SIGL, melakukan baiting bagi, kemudian juga nge-scout ke depan, namun juga fight masih berlanjut dari tim Secret mungkin ke arah Tem cabut. Tem tidak komit akan compound yang sudah ditempati oleh tim Secret. Namun mereka lebih memilih untuk satu vehicle, dan begitu pun dari tim Secret. Memang umumnya pertama kali untuk melakukan parasut ke bawah adalah incaran vehicle, itu sudah umum. Tetapi mereka tahu Tem yang sudah mempunyai advantage menginjakan kaki bumi terlebih dahulu, jadi berputar arah sedikit ke compound langsung dan memilah-milih untuk weapon. Dan Tem pun juga cukup cerdas, mereka tidak akan komit ke sana. Mereka cabut dan terus berfokus ke Novorepnoye. Ini kameramennya agak iseng juga nih, agak muter-muter meliuk-meliuk nih drone-nya nih. Dan ya dari Tem Entertainment juga mereka Novorepnoye ini adalah second drop zone, bukan second, drop zone kedua dari BTR RA especially. Di mana pertama BTR untuk touchdown-nya? Sanskui. Apa? BTR touchdown di mana? Apa? Gue lagi kirim story-nya Lil Anang Oh iya udah oke. Silakan untuk Lil Anang. Oh iya juga ada beberapa watch party ya. Iya. Yang pasti itu dari Lil Anang, dan kita juga kalau watch party-nya delay 5 menit, tapi kita pun sendiri broadcast-nya pun ke channel official dari Ruthless Hype Esport pun juga delay beberapa menit. Dan ya tunggu, MEC ada Raster Jawa. Oh, gue tahu nih Raster Jawa nih. Pasti ada transferan nih dari pemain PMNC. Bisa jadi Dimzi. Bisa jadi Dimzi, bisa jadi Lele Boy, bisa jadi Hasbi yang baru di Farewell. Tapi kalau Hasbi itu Sunda, setahu gua. Oh, Sunda. Kalau Lele Boy itu dibilang Jawa agak enggak cocok juga. Ya, mukanya ya. Enggak juga cuy. Kalau Jawa Timur cocok Lele Boy mukanya. Oh, tapi Dimzi juga Jawa Timur kebetulan. Oh ya udah, cuma beda tempat aja mungkin ya. Surabayanya Surabaya Selatan sama Surabaya Barat ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu lanjut Rosemary. Kalau Rosemary udah gak heran lah ya. Kalau udah kenok, mati awal. Oke, patternnya gitu. Rosemary. Drop zone. Kemudian juga ngeloot. Nge-split. Lobby. Itu udah patternnya deh. Karena ngejoki dulu Sansku ya. Yang tadi lo bilang ya. Banyak yang bilang, kebanyakan. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, cuma kebanyakan mungkin ya banyak yang bilang akhirnya berdampak kepada gameplay. Tapi kan itu juga bagian dari mungkin dia latihan, sembari dia latihan. Karena kalau kita ngejoki kan kita nggak boleh tusun, Junior. Kalau kita tusun kan semakin lama untuk kita menyelesaikan satu akun. Jadi harus bisa sampai dapat late game terus-terusan, dan itu cara Rosemary untuk menjaga badan, latihan di situ mungkin. Atau yang kedua nih, karena udah kebosenan yang namanya chicken, kan kalau namanya lo joki, lo harus chicken atau late game kan. Keseringan nih. Jadi pengen tahu rasanya mati di awal tuh kayak gimana. Bisa jadi. Akhirnya mati di awalnya di turnamen. Iya. Terlalu itu terlalu cocokologi yang baru saya. Iya, harus memang cocokologi, apapun kemungkinan bisa terjadi. Tapi di kolom komen ramai dengan tim Vampire nih. Kemudian juga beberapa rekan-rekan dari Thailand viewersnya juga ramai meramaikan. Ayo tim Indo, Alha Ferdian Rina, terima kasih support untuk secara generalnya ke tim manapun yang kita memang harus welcome. Kita harus ada warm welcome kepada tim dari PMNC juga, dan juga respect power ke tim PMNC yang dari Malaysia, dari Thailand,
kemudian juga dari Vietnam. Sayangnya King Roy sudah tidak ada lagi nama mereka nih. Padahal fansnya udah banyak sampai lolos ke PMGC dan bersaing, tapi Ponbit seperti biasa gameplay offside Ponbit agak tarik mundur, sudah tidak offside lagi karena memang VAR teknologinya sudah menjamur sampai PUBG Mobile, Sansku. Sudah mengetahui posisinya tidak aman tadi, ada beberapa tembakan menuju ke arahnya dan saat ini regroup dilakukan oleh para pemain-pemain dari Boom. Sementara itu di area museum di sebelah kiri sana memang ada Tam yang sudah menjaga. Ini adalah MEC, tim baru dari Malaysia yang hadir menuju PMSL. Namun menariknya MEC ternyata mereka sudah memiliki lagu sendiri Junior. Jadi kalau kalian support untuk MEC atau Makna Esport Club ini sudah punya lagu yang bisa kalian setel. Ada di Instagram kalau bikin story juga ada lagunya tuh, bisa dipilih. Ya macam-macam Bigetron punya I'm Hike lah. M high, nggak hike, Oh not High. M high gitu betul. Ya But I'm kan. broken English is the good English, yes, of course. Itu Cuma dia. nih gue ngeliat kolom kalian udah ada yang terawih aja nih soto ayam nih. Cepet juga nih Tahu Islam. Udah ada yang terawih cuy. Waduh, banyak cepetan sekali. Mas. Miranda minta ditransfer. Aduh, ntar dulu deh kalau masalah transfer jangan kayak gitu nanti orang pada bingung. Aduh, oke, kita berfokus dulu ke arah gameplay pastinya. Gue belum dapetin map stream jadi belum bisa ngebaca game seperti apa-apanya. Hanya beberapa pawai 17-an doang. Beberapa tim yang sudah melakukan rotasi di 2 menit awal dan 1 menit terakhir adalah cara mereka untuk menjangkau checkpoint yang harus mereka dapatkan. Circle-nya juga gue belum tahu nih, kebukanya tadi arah mana ya. Belum ngeliat-lihat karena tadi di awal-awal cuma Sansku udah ngeliat, gue berfokus untuk terus meminta map fit-nya. Namun dari Todak, Cleon belum ada panduan-panduan dia membawa bagi atau mereka berfokus untuk menjaga dari mercusuar ini dan tahu sense-nya jalan. Akan ada satu feeling tim yang berjalan di jembatan ini. Namun dari MEC Boom Zero, pemain yang juga kalau istilah gue tuh gerasa gerusu, geradak geruduk di lini depan, tetapi dia itu bukan lebih gerasa gerusu buka jalan, tapi lebih ke arah gerasa gerusu itu menjaga sisi-sisi yang berlawanan dari tim yang menyerang. Misal timnya menyerang ke kiri atau ke depan, dia itu lebih gerasa gerusu entah ke kanan ataupun ke bawahnya gitu. Jadi 180 derajat arah matangnya berbeda sama rekan timnya. Yang membuat akhirnya ada angle baru terbuka dan variatif angle inilah yang bisa membuat presentase Boom memenangkan sebuah fight semakin besar karena banyak area yang akhirnya mengejutkan untuk lawan-lawan itu yang diharapkan dengan gerakan apa yang tadi dijelaskan oleh Junior. Namun Circle juga mendorong beberapa tim menuju ke area sebelah kanan. Yang sangat diuntungkan dari Circle ini adalah Osja. Jelas mereka memang sudah berada di Milta Powers dari awal. Lalu kita melihat sebenarnya yang harusnya mendapatkan keuntungan juga adalah Altrigo, tapi sayangnya Altrigo sudah kehilangan satu rusher mereka yaitu Rosemary yang membuat hanya 3 pemain bertahan sejauh ini. Bahkan belum ada elimination data menuju ke Altrigo. Baru Todak bersama dengan Kagendra yang mendapatkan masing-masing elimination dan juga MEC yang tadi dapat elimination. Mungkin memang kalian menyaksikan turnamen kali ini matanya sedikit dimanjakan dengan beberapa skin-skin mahal yang dimiliki oleh para professional player asal Asia Tenggara karena ini adalah pemandangan yang cukup langka, tidak terjadi di PMSL. Nah, ada 1-2 peraturan yang memang tidak bisa dilanggar di PMSL terkait skin, namun di Ruthless Invitational Showdown ini semuanya boleh flexing semua skin yang mereka miliki. Flexing memang harus dan itulah apa gunanya untuk membeli UC di mana Voindaki tadi harus kehilangan Reza dan juga Vexi nyaris saja bisa tertumbangkan. Namun tembakan juga mengarah nggak cuma ke arah Vexi, ke Potato pun juga, ke Zeta pun juga dan Badru atau Rosemary. Enggak nih, Badru nih siapa yang main ya? Rosemary, Alpha, Patikawa, Okta diganti. Badru atau Aquading ini tuh siapa guys jadinya? Berarti ada 2 pemain tambahan kayak dari Alter Ego. Kita lihat aja nanti. Dan juga Rusher Jawa. Rusher Jawa nih, Jawa Pekalongan atau Jawa mana kita belum tahu guys. Kalau Jawa Pekalongan nggak mungkin. Lebih cocoknya jadi caster Jawa, bukan Rusher Jawa. Itu dia. Memang itu ada spesialitinya masing-masing. Oke. Spesialisasinya masing-masing. Tapi Osja TH kemarin gameplay ya dari segi gameplay juga cukup bersaing ya. Mereka juga cukup berani untuk nekan-nekan lawan. Kemudian juga beberapa setupnya juga oke. Permainan yang apa ya sistematis kasarnya.
dua mereka mainkan, kemudian juga ada yang berani satu baiting untuk out of positioning, dan boom, mereka masih di museum aja nih, belum ada pergerakan yang kemana-mana. Stage 2 juga masih belum ada tim yang terlalu overcommit untuk menekan dan beberapa tim ketika melakukan rotasi kehilangan punggawa-punggawanya, Void Donkey dan juga Alter Ego nggak usah diomongin, udah keseringan. Void Donkey dan juga The Xavier dan tim Secret dengan lootingan yang tadi tidak terlalu banyak, tapi ternyata di kantong dari Trunk Six udah lumayan sekali nih untuk lumayan ngebombardir Time Entertainment. Namun kabar buruk dari Bumi Sport juga terjadi. Yami harus ter-take down, tapi dirasa-rasa sih mestinya masih cukup aman dan Circle makin mengerucutnya ke arah Shelter Mansion Prison. Ini touchdown di bunker. Lambert jagain sama CD Alliance, Talon juga cukup menarik, mereka menjaga sisi atas dari Prison. Prison sih mestinya nggak bakal diambil ya, karena itu susah banget spot. Lo touchdown memang ke sana, tapi intayan dari bukitnya sih bakal menjegal lo banget dan stuck ketika Circle nanti kebanting. Bahkan saat ini Frankie yang akhirnya kembali bermain. Cukup lama kita untuk menunggu Frankie hilang di peredaran e-sport PUBG Mobile Indonesia selama 1 tahun di 2024. Frankie yang dulu sempat melambung namanya bersama dengan Xavier, bahkan sempat membawa Vietnam di SEA Games dengan bermain cukup baik, akhirnya mendapatkan tim barunya yaitu tim Secret Vietnam. Tapi apa daya, ternyata rekannya Trang harus dibuat redup kali ini, harus dibuat gelap kali ini, menuju ke area lobby dan kita bergeser menuju ke shelter di mana ada pemain-pemain dari Vampire datang menuju ke MHC. Ada 1-2 pemain dari Vampire langsung saya ditumbangkan. MHC juga tumbang di sana. Korban silih berjatuhan, tembakan dilakukan Swaps dengan M4-nya mendapatkan satu lagi. Dua bersih-bersih dilakukan oleh Swaps, tapi ada yang datang. Pemain dari MEC berada di area atas. Jump shoot coba dilakukan dan Swap berada di posisi yang begitu tepat. Selesai semuanya, pulang menuju ke lobby. Yes, luar biasa sekali bagaimana komitmen untuk coba tabrak-tabrak gaming ke arah bunker memang perlu dilakukan. Dan The Xavier mengambil kesempatan tersebut, mereka membaca sisi recent elimination ataupun fit yang dimana per fight tersebut banyak sekali pemain PMPE yang jatuh dan GG pun juga jatuh. Swaps masih aman di dalam untuk melakukan healing, tapi ada tembakan menyusul juga dari area luar. Ini fight yang nggak bakal bisa tergantikan lagi. Boom! Join the fight ke arah The Xavier. Namun sayangnya Frenzy tidak menyadari bahwa Lidix pun ingin mengambil sisi bunker tersebut. Talon pun ingin menyintai dari area kejauhan. Cukup seru fight yang tidak ada henti-hentinya dari tim MEC. Bergulir ke VPE, datang The Xavier, Bun pun jaga akhirnya disengage. Mereka nggak ingin mengambil resiko bermain di sini, Satsuki. Shelter nampaknya menjadi magnet dari tim-tim yang ada di area Erangel. Tim yang datang dari sebelah kiri, zona menuju ke kanan. Mau tidak mau area kiri dari zona memang cukup padat dan Shelter adalah salah satu tempat yang memang begitu menjanjikan untuk diambil kembali granat. Membuat satu pemain tumbang, namun Swaps kembali untuk kesekian kalinya dia menjadi pahlawan bagi Vampire. Memanfaatkan keadaan dengan begitu luar biasa. Sebuah utility sudah dilemparkan, nampaknya gagal tadi atau salah tadi, harusnya melemparkan smoke namun yang dipegang utility granat sehingga langsung dilontarkan begitu saja menuju ke area jauh di belakangnya. Oke. Dan ya, jadi sementara waktu Swaps akan melawan dunia 1 lawan 3. Talon pun gua harap bakal bisa mengincar Xavier juga, tapi Swaps masih status dengan knockdown. Berarti masih ada satu pemain Oh, tadi perasaan knockdown dah. Satu lagi siapa? Berarti ada yang ketangkap nggak ya? Apa gue salah lihat? Tapi mesti enggak, mesti gue nggak salah lihat. Oke, kita sisihkan hal tersebut dulu. Talon pun mengambil tengah agak depan dari Prison tuh bukit-bukit Prison dan mereka melakukan setupnya 2-2 mengingat ini masih stage 3, stage 4. Jadi split yang mereka mainkan semestinya masih efektif, namun di tutupan stage keempat mau kelima mereka harus ada aksi regrouping. Pasti banyak tim akan coba mengambil juga sisi-sisi bunker dan mereka jangan sampai terculik nothing. Dan begitu pun dari Alter Ego, Badru sudah di dalam, Patikawa pun juga masih coba menyusul untuk ikutan ke dalam circle. Namun dari Boom, mereka terus digerus satu demi satu terabsensi, tapi fokus dulu ke arah tim Todak. Mereka bakal fokus ngambil satu nyawa lagi dari seorang Noah, tapi Noah menolak penjara satu lagi ke arah Naim dan 2 player bahkan jump shot yang indah dengan S12 kayaknya GG sekali dan bakal kembali lagi ke arah Naim, bakal dimajuin, digocek kanan kiri seperti Anthony Elgasing berputar-putar meliuk-liuk, tapi Noah tidak menjadi MVP seperti Anthony di La Liga. Nine low HP sebenarnya, namun cukup untuk membuat
Noah pulang menuju ke lobby. Selesai Time Entertainment, tim yang sempat melambung di 2023 bahkan sampai berada di Grand Final PMGC di Jakarta. Saat ini kembali menuju ke panggung tertinggi PUBG Mobile di Asia Tenggara. PMSL pertama untuk Time Entertainment di Spring 2025 nanti. Menarik untuk kita saksikan kiprahnya seperti apa. Namun tembakan lagi-lagi dihadirkan oleh RRQ. Namun knockdown satu pemain mereka. Ada Osjat Thailand yang datang menuju ke pemain-pemain dari RRQ. Ada sebuah shotgun dibalas dengan shotgun yang lain. Ternyata harus bertumbangan pemain-pemain dari Osja Thailand dan Genforce memenangkan fight tersebut. Tapi apa daya, ternyata dari belakang ada satu lagi tidak disadari oleh seorang Genforce yang datang adalah pemain dari tim apa ini, Viking dari Vietnam. Masih bingung kan lo? Mana Yoi. Viking, mana Magna, mana Osja, mana tim yang lain lagi tuh datang dari PMNC. Next kita bakal bergulir juga untuk grup A dan C, tapi Osja TH, Gewi gak memberanikan diri untuk menembak. Memang sangat-sangat riskan untuk ngelawan 4 player sekaligus, apalagi juga di Blue Zone stage 4. Tapi dari Kuang mestinya bakal bisa diabsensi. Kuang menyadari pergerakan itu di balik bebatuan, mestinya terus display down. Gewi kalah, kepalanya nongol dan juga kalah balet. Kenapa Gewi? Satu takedown gak bisa dapet di bawah, tapi kembali ke arah CCTV Talon. Talon di rumah jamur nyaman, tapi The Xavier masih mengukuhkan tempat mereka yang sebelumnya di retake oleh tim Magna, kemudian Vampire, tapi fight ke Freaky. Aduh, DBS masih kalah 2 player bahkan. Oh my god, Lamborghini benar-benar keras banget, namun dia tercicil juga dan bahkan tidak ada coveran dari Levi's dan juga Wonti yang tiba-tiba saja tertembak out of nowhere from Face Clan yang datang juga ingin ngerusuhin. GK coba menekan ke arah dalam, dia tahu posisinya lagi knock dan juga bakal diuber, dan dia juga sudah tahu bahwa HP bar dari tim The Xavier, Lamborghini bakal dikejar terus-menerus, dan Face Clan coba join the fight, retake kan, tidak ada habis-habisnya, dan gue yakin GK pun juga bakal menyusul dengan 1 HP bar yang tersisa. Berhasil healing ternyata. Face Clan harus calm down, tapi tetap menjaga di bawah kemungkinan terjadi, karena granat-granat lootingan pasti bakal ditambah lootingannya dari seorang GK. Zona ke area bawah, Talon berada di dekat dari Prison, mengambil sisi-sisi bukit dari Prison, dan baik sekali sudah pasti Prison adalah tempat yang dihindari, karena jika berhasil atau sampai masuk menuju ke area gudang-gudang di Prison di bawah sana, pastinya akan sulit untuk keluar dari tempat tersebut. Dan kalau kita lihat, memang area selatan ini cukup menjanjikan untuk Celcom DG Alliance. Mereka menguasai selatan dengan begitu luar biasa. Paling nantinya ada fight antara Celcom DG Alliance berhadapan dengan pemain-pemain dari Viking yang akan datang juga menuju ke sana. Kiri pun ada fight yang akan segera melibatkan dua tim. Vietnam berhadapan dengan Thailand. Face Clay, Dead Guy bersama dengan pemain-pemain dari Todak, atau maksud saya Todak juga ada di sana, tapi sisinya lebih ke bawah lagi. Dan ya betul saja, GK sendirian yang ada di tempat tersebut. Oke, dan Face Clan ini kenapa sih fotonya nggak diganti sih? Gue ada gedek banget meditan palanya dah. Oke, no juga no. Fotonya Aisong juga editan palanya. Bang, tolong bang edit. Nah ini juga nih, ini sih yang lebih ketara banget dah. Itu depannya putih, belakangnya ada hitam tuh, gondrong-gondrongnya dikit tuh. Jadi Face Clan harus membenarkan sedikit mengsong palanya yang kelihatan belum rapi. Tapi Celcom DG Alliance dulu. Setelah tadi mereka mengontrol di dalam circle juga cukup nyaman, akhirnya mereka menjadi gatekeep di area selatan, dan Talon bakal berdekatan dengan fight Kagendra. Ichan mengacak-acak ke Axel, tapi Yoru tahu gak dapetin Raput. Tukar satu, imbang mereka posisinya, tapi tukar dua sekarang. Ini juga terjatuh, 3 bahkan dari Kagendra. Acu menyisakan seorang diri dari Kagendra, seorang diri dengan AUG-nya. Santai dulu Cul, santai Cul, itu granat bisa ke Ichan Cul. Santai, oh enggak, jauh dari jangkauan Ichan, khawatir bisa baru diomongin Cul. Kurang santai Cul. Santai. Itu teman-teman lagi kenok, tidak perlu dipaksakan untuk dapetin pemain-pemain Talon, dan juga Talon cukup bersyukur mereka satu dinding cukup tebal untuk melindungi diri mereka, dan juga tambahan vehicle yang ditabrak memang dari tim Kagendra. Linux akankah menjadi aksi lagi, menjadi personal branding yang cukup bagus di hari yang pertama, MVP overall The Linux coba melebarkan sayapnya, naik, Acul melindungi dirinya, dan tidak ada pemain Talon yang melihat dia naik dari tangga. Acul coba gocek-gocek lagi ke sisi bawah. Putar Yoru pun juga agak kebingungan, dan akhirnya dapat juga di Axel. Selesai Kagendra.
menuju ke lobby. Tidak banyak elim mereka dapatkan dan Talon kali ini yang bermain lebih menyala kembali. Misery memang menjadi korban, namun 3 pemain muda yang dimiliki oleh Talon semakin padu yang membuat saat ini mereka bisa sampai ke 7 tim terakhir yang berada di match pertama. Bahkan jumlah pemain juga sudah mulai pincang, 4 tim atau maksud saya 3 tim dengan jumlah pemain lengkap FaZe Clan, lalu CD Lion dan juga ada tim dari Vietnam yaitu Viking. Tembakan terjadi kembali, namun tampaknya Patikawa harus berhadapan dengan pemain-pemain dari Viking. Kembali ada sebuah DBS yang disiapkan, namun apa daya ternyata langsung saja memulangkan pemain-pemain dari tim Alter Iguares. Nggak ada poin. Oh, ada satu lah ya. Placement point juga cukup oke. Nyisa 6 tim dan tim Viking cukup menahan dengan experience yang mereka punya dan bakal tampil kebarang gaming bersama Talon. Talon lagi jarak dekat Axel menjadi eksekutor pertama dari tim Talon. Lanjut kedua juga beberapa yang lainnya. Yoru pun juga sudah mengantongi 3 bahkan, tapi Viking nggak mau kalah. Linux jadi pemain pilar kemarin, kali ini nggak bisa lagi, namun Axel terus menggeruskan peluru-pelurunya dan selesai. Talon masih tajam bersama duet Yoru dan juga duet Axel. Dan Yoru akhirnya mengembangkan namanya lagi setelah kemarin tenggelam dari nama Axel, Misery, dan juga Linux. Berlanjut lagi, FaZe Clan. Pemain terakhir mendapatkan sisi bunker bawah, tapi di atas ada tim Todak. Todak masih sisa 2, tapi tetap sih buat dapetin kepala-kepala dari FaZe Clan, mereka juga cukup nyaman. JK di belakang pun juga masih menyala ternyata bosku. Ini agak menjadi 2 angle yang berbeda, depan dan belakang. Depan di high ground mereka juga diintai, di low ground pun juga JK bisa aja diam-diam menyadap untuk dapetin Dead Guy 69 ataupun Dead Guy 4 yang paling kelihatan visionnya dari bunker. Telkom DG Lion, DD Lion kali ini di selatan. Dari tadi sudah saya katakan mereka menguasai selatan dengan begitu nyaman, bahkan mereka menjadi tim paling nyaman sejauh ini untuk terus memainkan pola permainannya. Walaupun memang tidak banyak engage perang, tidak banyak terlibat dalam sebuah fight, belum ada elimination yang mereka dapatkan, tapi dengan zona yang sudah mereka kuasai, bukan tidak mungkin winner chicken dinner nantinya akan jatuh menuju ke tim Malaysia tersebut. Terjadi kembali fight, Todak berhadapan dengan pemain-pemain dari FaZe Clan dan dimenangkan oleh FaZe Clan. Dead Guy berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim tersebut dan di tempat yang berbeda. Inilah dia mulai memberikan aksinya. Telkom DG Lion mencuri 1 pemain dari tim FaZe Clan. Yes, dari FaZe Clan, gila-gila, benar-benar strong banget mereka, tahu timing untuk keluar kapan untuk berdiam diri, karena di atas terus mengincar mereka dan juga selalu retake posisi. Tapi Dead Guy 3 vehicle-nya sudah lebih dari setengah, bisa saja terbakar karena tembakan-tembakan peluru dari atas mestinya on point terus-menerus tracking ke arah vehicle dan hampir bisa tereksplod, bahkan berasapnya juga sudah cukup lumayan. Dead Guy 3 tahu itu posisi yang tidak worth di sebelah kanan. Dead Guy 4 coba di-lock dari seorang Kasim 99, masih belum bisa di take down, padahal kepalanya tadi legit banget kalau memang pelurunya on point, tapi masih banyak ke arah tanah. Dead Guy 69 terus coba di tracking, tapi ternyata Kasim kalah kembali aimnya dari Dead Guy 3. Ini membuat pemain dari FaZe Clan makin leluasa untuk coba naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali, Olio masih belum bisa dapetin Dead Guy 3. Dead Guy 3 touchdown di area low ground yang ketutup visionnya oleh Olio. Bakal menutup 1, 2 smoke. Berlindung dari beberapa batuan dan juga pepohonan cukup besar. Ditambah masih ada vehicle yang prima, tapi Iftar pastinya dia bisa sedikit menjaga adik Luke dan juga Olio, namun penjagaan ke Talon juga masih terus dilakukan. Telkom DG Lions, mereka harus menjaga 2 angle, tapi FaZe Clan terus menggerus pemain dari CD Lions. CD Lions makin terpuruk, posisinya tersandwich secara tidak langsung, Sanskoy. Ya, dengan Iftar bermain berarti Leon DZ ya tidak diturunkan oleh Telkom di Lions di match pertama kali ini. Dead Guy 3 ini fotonya si Tony K nih, si Dead Guy 3, dan Dead Guy 4 ini fotonya si Vintores harusnya. Itu dari segi badannya. Itu foto zaman dulu, soalnya foto zaman dulu sekali, dan ya kembali digunakan oleh pemain-pemain dari FaZe Clan untuk mengecoh semuanya. Siapa sosok dibalik dari FaZe Clan kali ini? Cukup menarik permainan mereka, sangat luar biasa setidaknya untuk match yang pertama. Dan kita melihat dari drone view di mana pemain-pemain Talon tidak ingin tinggalan. 2 yang tersisa juga mulai mendekati posisi dari tim FaZe Clan, menjaga terlebih dahulu, tidak terlalu banyak buah aksi yang ditunjukkan oleh FaZe Clan.
Iya, momen kali ini 8 elimination menjadi bukti bahwa dari tadi mereka engage perang, apalagi di shelter mereka bisa memenangkannya dan menjadi tim terakhir yang keluar dari shelter. Itu adalah elimination yang begitu berharga. Ya. Adik Luk atau Keluk berada di bukit dan looting terlebih dahulu dikumpulkan oleh dirinya untuk nantinya jadi sebuah fight, dan menarik sekali Talon walaupun dengan 2 pemain tapi tetap berani mengirimkan satu bagiman berputar-putar. Ya, Talon EXO ya. Ya coba baiting, PD mungkin backupan Yoru akan menembak dari FaZe Clan ataupun CD Lions, tapi memang dari FaZe Clan sekarang posisinya yang cukup tidak mengenakan. CD Lions juga cukup ada di atas dan semuanya sih serba nggak enak sih, bakal tersandwich dengan 3 arah yang berbeda karena faktor ini sih lebih ke arah faktor Tiren yang benar-benar menjungkal tengah-tengah. Jadi semuanya sebenarnya punya kesempatan untuk saling menyerang satu sama lain. Tapi dari EXO memberanikan diri untuk ke CD Lions. Terlalu berani. Tapi PD memang satu buah granat masuk ke arah Iftar. Oh my god, EXO menjadi frontline yang sangat amat tajam. Oh enggak, mungkin itu ke takedown Iftar. Ternyata setitik dan lagi berhasil healing. Sayang banget, EXO nyaris dapetin 1 poin kembali. Namun adik Luke bersama Iftar berduet. Rasengan dan juga Chidori. Iftar merungan niatnya hanya seorang adik Luke saja, dan Olio CD Lions bergerak dengan blue zone yang beriringan. Secara tempat, Talon juga cukup diuntungkan lengkungan-lengkungan yang memang ketutup dari CD Lions. Tapi mereka juga harus tutup juga angle dari sebelah kanan mereka, masih ada tim dari FaZe Clan. Ini membuat FaZe Clan makin menyaman dengan 3 orang yang masih ada. Saling melihat angle-angle ke atas dan juga ke bawah. Talon menurut gue harus nahan sedikit aja, menunggu angle turun ke bawah dari pemain-pemain CD Lions, barulah bisa terlihat poin-poin badan dari CD Lions. Tapi EXO akan membuangkan keadaan FaZe Clan secara tidak langsung membantu Talon. Dead Guy 3 membuka takedown ke arah CD Lions. Bali berpindah saat ini menuju ke Dead Guy 4, Dead Guy 3 mencari angle kembali. Ada sapuan yang dilakukan EXO mendapatkan 1 pemain. Olio tumbang di sana. 2 pemain sudah tumbang dari Alliance, menyisakan 1 yang terakhir, dan elimination masih diperbutkan antara FaZe Clan ataupun Talon. Tapi Talon ternyata yang bisa mendapatkan Olio. Confirm elimination didapatkan oleh EXO dan naik menuju ke area atas. Fight akan melibatkan 2 tim terlebih dahulu. Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Lion berhadapan dengan Talon. Namun Dead Guy tidak ingin ketinggalan momen tersebut. Tembakan terjadi kembali dan nampaknya mulai selesai. Fight kita akan segera diselesaikan oleh FaZe Clan dengan tembakan-tembakan terakhir, dan FaZe Clan mendapatkan winner chicken dinner. Nampaknya racikan dari Coach Aisong Speed berhasil mendapatkan sebuah WCD dengan begitu luar biasa. Ya, bagaimana dari pemain-pemain FaZe Clan cukup cermat ya. Paling pertama adalah checkpoint menunggu momen dengan pinggiran-pinggiran di stage 4 di bunker tadi. Bunker yang di retake dari Magna,